Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianingsi Sandalolo dari kelas E101 dengan NIM 1921004. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur pengadaan barang dan jasa swakelola, di mana yang melatar belakangi pembuatan makalah ini yaitu pengadaan barang atau jasa yang merupakan hal yang sangat penting di suatu perusahaan pemerintah maupun non-pemerintah karena untuk mengatur jalannya proses produksi pada suatu perusahaan. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah atau instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa, di mana dalam proses produksi inilah dibutuhkan prosedur pengadaan oleh bagian pengadaan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa yang sesuai dengan kualitas, jumlah, waktu, tempat, harga, dan sumber yang tepat. Di mana pada hakikatnya setiap instansi tentu saja menghendaki tercapainya tujuan dan sasaran yang telah digariskan secara efektif dan efisien dalam pengadaan barang ataupun jasa. Di dalam sebuah rantai pengadaan ini sendiri, setiap perusahaan membeli barang dari pemasok awal, kemudian menambahkan nilainya dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir, di mana pembelian merupakan fungsi yang bertanggung jawab atas pemerolehan semua barang yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Dan tujuan dari pengadaan barang atau jasa tersebut adalah untuk menjamin tersedianya barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi dan untuk mengendalikan kebutuhan terhadap barang atau jasa pada perusahaan sesuai dengan permintaan. Di mana tujuan dari penulisan ini sendiri yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah pembuatan tugas ini untuk mengetahui alur pengadaan barang dan jasa secara swakelola dari tahap awal hingga tahap akhir. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan adalah diharapkan dapat memilih manfaat bagi mahasiswa, diantaranya mahasiswa, agar dapat mengetahui dan lebih mengerti mengenai pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Selanjutnya, pengertian barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah ataupun instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa, di mana pelaporan pengawasan pertanggungjawaban swakelola. Yang pertama yaitu pelaksanaan swakelola diawasi oleh penanggung jawab anggaran atau oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola itu sendiri. Kemudian kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan atau pelaksana swakelola kepada PPK secara berkala. Selanjutnya, laporan keuangan atau laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh pelaksana swakelola kepada PA atau KPA. Dan yang terakhir adalah APIP, pada K atau L atau D atau I, penanggung jawab anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola. Swakelola sendiri merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan instansi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, di mana instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola itu ada banyak, seperti pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta dengan tugas pokok kementerian, lembaga, pemerintah, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung dari masyarakat setempat. Selanjutnya pekerjaan yang dapat dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya yang tidak diminati oleh penyedia barang ataupun jasa.
Selanjutnya, pekerjaan yang secara rinci atau detail tidak dapat dihitung ataupun ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar. Selanjutnya yaitu pelaksanaan swakelola berdasarkan tipe swakelolanya sendiri. Ini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, direncanakan dan dilaksanakan serta diawasi oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi sebagai penanggung jawab anggaran. Kemudian yang tipe kedua, direncanakan dan diawasi, di mana kementerian, lembaga, ataupun satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya ini dilaksanakan sebagai pelaksana swakelola. Kemudian tipe ketiga, direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, satuan daerah, kemudian pemerintah atau perangkat daerah dan instansi lainnya yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Kemudian tipe keempat yaitu direncanakan sendiri oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi lainnya berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Selanjutnya, alur pengadaan dari barang dan jasa swakelola ini sendiri, di mana yang pertama yaitu perencanaan swakelola. Dan setelah perencanaan ini dilakukan kriteria pekerjaan secara swakelola. Selanjutnya dilakukan pemisahan jenis pekerjaan secara swakelola, di mana jenis pekerjaan yang dilakukan secara swakelola ini meliputi pekerjaan spesifik yang apabila dilaksanakan melalui penyedia tidak akan lebih efisien dan efektif. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan swakelola ini sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari pihak swakelola ini sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.